Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizwan. Saya adalah mahasiswa Studi Dafrai angkatan 2018. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 4 ayat yang keempat. Matius 4 ayat yang keempat, saya akan membacakan bagi kita. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudara, ketika kita melihat teks ini, kita bisa menjumpai bahwa secara tidak langsung Yesus menyinggung ada dua kehidupan orang percaya, yaitu kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini terjadi ketika Yesus selesai berpuasa. Pada saat itu Yesus lapar dan iblis datang untuk mencobai dia, untuk menjadikan batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab bahwa bukan manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Yesus memang tidak sanggup untuk mengubah roti itu menjadi mengubah batu itu menjadi roti? Pasti dia sanggup, tetapi Yesus tidak mau melakukannya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bersama-sama bahwa kalau kita melihat zaman sekarang, ada begitu banyak orang yang sangat mementingkan kehidupan jasmaninya. Saudara-saudara, dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari, bagi di lingkungan kita berada, ada begitu banyak orang yang berfokus pada hal-hal jasmani, seperti mungkin sibuk untuk mencari uang, sibuk untuk mencari makanan, tetapi mereka melupakan bahwa ada satu kehidupan yang lebih penting, yaitu yang bersifat kekal, yaitu kebutuhan rohani. Jadi hari ini kita akan belajar bersama-sama di bawah satu tema, yaitu peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Peranan firman Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, seharusnya setiap orang percaya atau setiap saya dan saudara mengerti bagaimana peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, mengapa firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan orang percaya? Mengapa firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Atau mengapa firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara? Ada beberapa kebenaran mengenai hal ini. Yang pertama, kebenaran pertama, mengapa firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah senjata rohani kita. Firman Tuhan adalah senjata rohani kita. Bisa kita lihat di dalam Ibrani 4 ayat 12, Efesus 6 ayat 17. Saudara-saudara, pada saat bangsa Israel berjalan di padang gurun, ada begitu banyak musuhnya, sehingga ketika mereka mau berperang, mereka harus menyiapkan alat, atau mereka harus menyiapkan senjata. Saudara-saudara, kira-kira apa gunanya senjata? Apa gunanya bangsa Israel untuk mempersiapkan senjata itu? Karena mereka akan menghadapi lawan. Karena kalau mereka tidak punya senjata, otomatis mereka akan kalah. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada begitu banyak cobaan dalam kehidupan kita, tetapi ada satu senjata yang ampuh untuk membantu kita, untuk menolong kita keluar dari pencobaan itu, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata yang kita gunakan untuk berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan. Yang kedua, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kedua, mengapa kebenaran firman Tuhan begitu penting dalam kehidupan kita? Karena firman Tuhan adalah cahaya yang membimbing jalan hidup kita. Firman Tuhan adalah cahaya dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Saudara-saudara,
ketika saya berjalan di kegelapan, tentunya saya sangat memerlukan yang namanya senter atau penerang. Mengapa? Karena kalau tidak ada senter, saya bisa tersandung atau saya bisa tersesat ke jalan yang lain. Firman Tuhan adalah cahaya dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah terang dalam kehidupan kita yang akan menerangi kegelapan yang ada di dalam hidup kita, sehingga kita tidak tersesat ke dalam yang lain, sehingga kita tidak tersandung. Tetapi dengan adanya kebenaran firman Tuhan, maka ada terang di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu akan menuntun, firman Tuhan itu akan menerangi jalan hidup kita, sehingga kita bisa melihat, sehingga kita bisa mengerti jalan yang baik dan jalan yang benar. Kebenaran yang ketiga mengenai mengapa peranan firman Tuhan sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara, karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Sama seperti pohon, ketika kita atau bunga-bunga yang ada di sekitar kita, tentunya untuk bunga-bunga itu bisa bertumbuh dengan baik, tentunya kita harus menyiram dengan air. Air, firman Tuhan seumpama air dalam kehidupan kita, dan kita adalah bunga-bunga. Kita harus disirami melalui kebenaran firman Tuhan, sehingga iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin mengenal Kristus, dan kita semakin serupa dengan Kristus. Melalui kebenaran firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Kristus, kita akan semakin mengenal diri kita, dan kita akan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, di tengah-tengah kesibukan kita, marilah kita luangkan waktu kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, karena peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita sangat penting. Peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena firman Tuhan adalah senjata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan adalah cahaya. Melalui kebenaran firman Tuhan, pendengaran akan firman Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh. Saudara-saudara, saya mengajak kita, mari kita mencintai firman Tuhan. Mari kita meluangkan waktu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di tengah kesibukan kita. Hal jasmani memang sangat penting, tetapi itu bukanlah segala-galanya. Hal jasmani hanya bersifat sementara, tetapi kebenaran firman Tuhan, hal yang rohani tidak akan bersifat sementara. Hal rohani bersifat kekal. Jadi mari kita mengejar hal yang bersifat kekal, yaitu kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam Kristus. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, Engkau sangat baik. Berkatilah kami sehingga di tengah-tengah kesibukan kami bisa semakin mencintai Taurat-Mu, Bapa. Biarlah firman Tuhan ini kami bisa aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.